kita masih dijumpakan lagi dalam kesempatan ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan di saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pasal 11 ayatnya yang ke-22 sampai pada ayatnya yang ke-28. Mendahulunya, mari kita berdoa. Yesus, firman yang hidup, kami rindu mendengar sabda kebenaran-Mu. Urapi hati pikiran kami Tuhan, agar firman yang hendak kami baca ini tertanam dalam lubuk hati kami, dan dapat kami perlakukannya dalam perjalanan kehidupan kami dari hari lepas hari. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami telah siap mendengar dan membaca apa kata firman-Mu. Amin. Beginilah firman Tuhan. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat, akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang telah dijanjikan Tuhan kepadamu. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Persekutuan yang diberkati Tuhan, semua manusia di dunia ini tanpa terkecuali pasti ingin memiliki kehidupan yang diberkati, sehat, dan penuh sukacita. Semua perkara yang mengacu pada hal-hal baik, itulah yang disebut berkat. Sebaliknya, tak seorang pun yang ingin hidup menderita, miskin, sakit-sakitan, dan sebagainya. Semua perkara yang merujuk pada hal-hal buruk itu yang disebut dengan kutuk. Berkat adalah lawan dari kutuk. Jarak antara berkat dan kutuk hanya dibatasi oleh satu kata, yaitu ketaatan. Mana yang kau pilih? Berkat atau kutuk? Pasti dengan serentak kita akan menjawab berkat. Jemaat yang diberkati Tuhan, apa yang dinasihatkan Musa kepada bangsa Israel melalui bacaan saat ini memperlihatkan kepada kita bahwa selalu tersedia kebebasan untuk membuat pilihan-pilihan hidup. Sebelum masuk ke tanah Kanaan, Musa memperhadapkan kepada umat Israel dua pilihan, yaitu ketaatan kepada Tuhan yang mendatangkan berkat
mengasihinya dengan hidup menuruti jalan yang ditunjukkannya. Inilah kesuksesan yang menanti umat yang taat, mengasihi, dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam hal ini bahwa bangsa Israel bukan hanya mendengar, tetapi Tuhan menuntut perhatian khusus mereka. Bukan hanya sekedar mendengar lalu melupakannya, namun mendengar kemudian mengingatnya. Allah berkenan kepada ketaatan. Allah menaruh nilai tinggi kepada ketaatan. Karena itu, jalan pertama bagi kita untuk mencari Tuhan hanya dengan berpegang teguh pada perintah-Nya. Jemaat yang diberkati Tuhan, pada ayatnya yang ke-23 sampai 25, Musa menyampaikan jika mereka sungguh-sungguh menaati perintah dan ketetapannya, maka negeri perjanjian dan tanah Kanaan akan menjadi milik mereka. Hal ini menekankan bahwa hanya melalui ketaatan sajalah umat Israel dapat memperoleh berkat. Jika pilihan ini diperhadapkan kepada kita, mana yang akan kita pilih? Apakah kita memilih untuk hidup dengan menaati semua perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia sehingga kita mendapatkan berkat? Ataukah kita lebih memilih hidup yang tidak taat menuruti keinginan sendiri? Ada yang berkata bahwa mustahil kita bisa hidup taat selama kita masih hidup di dunia ini. Kita manusia lemah dan penuh dosa. Namun itu bukanlah alasan bagi kita untuk hidup dalam ketidaktaatan. Memang ada banyak tantangan kehidupan yang harus kita lalui dan membuat hidup kita dalam ketidaktaatan. Lalu bagaimana dengan laki-laki gereja yang taat kepada Tuhan? Jemaat yang diberkati Tuhan, kata taat dapat dipakai dalam hubungan dengan Tuhan dan firman-Nya. Ketaatan laki-laki harus diwujudkan dalam menjadi imam di dalam keluarga. Sebagai imam, ia mampu mengarahkan keluarganya untuk hidup berdiakonia dan juga sebagai pengantara untuk membawa gumulan-gumulan keluarga melalui doa dan menjadikan keluarga menjadi taat dan takut akan Tuhan. Sebagai seorang laki-laki gereja yang takut akan Tuhan, dia pastinya akan selalu diberkati. Berkat itu akan mengalir dalam tengah-tengah keluarga, mulai dari istri, anak-anak, dan generasi selanjutnya, serta semua orang. Laki-laki gereja sebagai orang tua bersama istri mesti memainkan peran khusus dalam pendidikan dan pembentukan karakter anak. Sebab orang tua adalah wali Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jika anak salah, maka mereka mesti diberi nasihat dan teguran dengan penuh kasih. Hindarilah kata-kata dan tindakan yang penuh kekerasan. Karena kekerasan akan menimbulkan dampak buruk bagi psikologis anak. Karena karakter anak akan dibentuk menjadi anak-anak yang kasar dan bisa saja melakukan kekerasan kepada orang lain dan juga teman sebayanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, laki-laki gereja adalah hamba atau pelayan Allah yang diutus menjadi agen untuk menyatakan keselamatan Allah bagi lingkungan sekitar dalam kehidupan bergereja maupun kehidupan bermasyarakat, sebagai pelayan maupun sebagai pekerja di mana Tuhan memanggil dan mengutus.
melalui kehidupan laki-laki gereja, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam realita yang terjadi dalam konteks bergereja, masih ada banyak laki-laki gereja yang kurang memiliki kesadaran akan pelayanannya kepada Tuhan. Ada banyak laki-laki gereja yang masih jauh dari Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan, malas beribadah, terlibat dalam miras, terlibat dalam perjudian, dan bahkan yang lain-lainnya. Itulah setiap kegiatan yang mereka lakukan yang dapat merusak citra diri mereka sebagai laki-laki gereja. Dalam realita yang terjadi, banyak laki-laki gereja yang tidak taat terhadap setiap aturan yang telah dibuat oleh gereja. Miras salah satunya yang merupakan pergumulan gereja selama ini. Beberapa bulan lalu telah dilakukan sasi sopi, tapi nyatanya masih saja ada laki-laki gereja yang melanggar setiap aturan itu. Padahal sudah didoakan, namun tetap saja masih melanggarnya. Sebagai laki-laki gereja, semestinya kita punya kesadaran lebih akan menaati setiap aturan ini. Sebab jika kita bisa menaati setiap aturan ini, maka itu sama saja dengan kita menaati setiap perintah Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, melalui firman Tuhan, keluarga Kristen harus menjadi keluarga yang taat dan mengasihi satu dengan yang lain. Sebagaimana umat taat kepada Kristus, demikian pula relasi antar anggota keluarga. Jika ada masalah dalam keluarga, selesaikanlah dengan cara damai, bukan saling menyerang dan memusuhi satu dengan yang lain. Keluarga yang taat kepada Tuhan akan juga berdampak pada berkat Tuhan yang dilimpahkan dalam kehidupan keluarga Kristen. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam tantangan kehidupan yang sedang kita hadapi saat ini untuk memberantas penyebaran virus corona, serta setiap keluarga dapat membantu mengurangi penyebaran virus ini dengan tetap tinggal di rumah. Dalam kondisi pandemi virus corona, sebagai laki-laki gereja, kita diharapkan untuk membimbing keluarga kita maupun orang lain di sekitar kita untuk taat terhadap setiap aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Pemerintah membuat aturan ini agar kita semua bisa terhindar dari ancaman virus ini. Jadi jika dianjurkan untuk mengikuti protokol kesehatan yang telah dibuat, untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, hal-hal itulah yang harus kita lakukan untuk kita dapat agar kita semua bisa mengurangi penyebaran virus corona ini. Tuhan pun menginginkan kita untuk hidup taat terhadap perintahnya. Karena itu, berdoa dan memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, itulah kekuatan utama kita. Di tengah berbagai tantangan hidup yang berat, hendaklah kita menjadi laki-laki gereja yang dapat membimbing keluarga kita dan juga orang lain di sekitar kita untuk taat melakukan kehendak Tuhan. Wujudkan hal ini dalam ketaatan seorang akan yang lain. Tekunlah berdoa dan hiduplah dalam ketaatan. Sebab taat mendatangkan